Halo sobat MTL Lili, kembali lagi di channel kesayangan kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persiapan pengisian air kolam sebelum lele ditebarkan, bibit lele ya. Yang pertama itu pastikan kebersihan kolam dan bilas. Nah, jadi air itu yang harus dimasukkan sebelum ditebar itu terpalnya harus siap atau media kolamnya harus siap. Jadi langkah pertamanya tadi harus dicuci dan dibilas. Lalu kita tadi tahu di sini kita harus menyiapkan sumber air yang digunakan. Nah, langkah selanjutnya untuk proses kita menyiapkan media kolam air untuk bibit lele, kita harus juga menyiapkan peralatan-peralatannya yang ada di kolam dan untuk memperlancarnya kita harus memasang paralon. Paralon ini digunakan untuk membuat pada saat pergantian air itu mudah. Nah, disitu sudah ditampak pada video bahwa air nanti pada saat dikuras itu akan masuk ke paralon tadi dengan cara dicabut dan diberikan saringan. Nah, akan langsung terbuang, lalu dapat mengurangi endapan kotoran yang mengandung amoniak di air kolam di bagian dasarnya. Nah, ini contoh pemasangannya. Kenapa ini pemasangannya tidak ada rongganya yang di bawah, karena ini akan diisi karena kolam ini, terpal ini udah dicuci lalu diperbaiki yang bolong, kemudian sudah dijemur. Setelah dicuci, setelah itu dipasang kembali dengan peralatan yang digunakan. Nah, di sini untuk pembuangannya kita menggunakan paralon. Paralon ini juga dapat divariasikan, ini dipasang ke bawah, bisa juga menyamping. Namun pada video ini pemasangannya di bawah supaya air dapat terkuras pada bagian dasarnya sehingga membuang amoniak atau zat berbahaya sisa dari makanan lele maupun kotoran lele. Yang selanjutnya pasang pembuatan air kolam yang sudah dijelaskan tadi. Pembuangan ini maksudnya yaitu paralon yang ada di bawah dari kolam. Kenapa dipasang paralon di bawah kolam ini? Tujuannya terpal ini kan bentuknya elastis ya, pada saat diisi dengan air maka air akan menekan bagian terpal yang belum terisi, sehingga pada saat tertekan dengan air itu maka lubang, walaupun misalkan tidak ada paralonnya, air akan tetap di kolam, jadi tidak terbuang begitu. Jadi kita menggunakan paralon supaya air dapat terbuang keluar kolam, sehingga dapat mengatur ketinggian maupun dapat juga menguras kolam pada saat terjadi ikan sakit atau ikan ada kotorannya, air sudah bau dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu kita juga harus memastikan lagi pada video ini bagian-bagian yang harus memang sudah bagian-bagian yang sudah kita tempatkan. Jadi seperti terpal ini harus berada di masing-masing tempatnya. Misalkan ini ada sambungan yang bagian pojok, ini kan berbentuk kotak kolamnya ya, jadi bagian pojok ini harus berada di patok. Jadi ada tiang lah intinya ya, kayu-kayu ini, bambu-bambu ini. Jadi pojokan terpal itu harus tepat berada di pojokan kerangkanya. Nah, seperti itu supaya pada saat terjadi pengisian air
air tersebut dapat mengikuti tempatnya, jadi wadahnya, jadi terpal tidak mengurangi risiko terjadinya kerusakan terpal gitu, karena tekanan pada saat sambungan itu tidak ada penyangganya maka akan semakin berat sehingga akan menyebabkan kerobekan seperti video sebelumnya. Nah, di sini kita juga harus menyiapkan air. Air ini yang kami gunakan itu menggunakan air tandon. Nah, air tandon itu air yang ada di kolam yang sudah diendapkan beberapa hari dan siap digunakan untuk kolam terpal. Lalu langkah selanjutnya kita juga harus mempunyai mesin untuk pengisian air kolam ya bisa menggunakan jet pump, sibel, atau ini pada saat ini kita menggunakan mesin alkon biasa karena kita mengambilnya dari air kolam yang sudah diendapkan beberapa hari. Bisa juga sebenarnya variasi dari pembudidaya itu menggunakan air sumur bor. Di sini juga ada sumur bor, namun pada pengisian bibit ini akan menggunakan air dari kolam yang sudah diendap. Oke, selanjutnya kita akan memasang, atau tadi mesinnya sudah diisi dengan air dengan tujuan mengisi atau untuk memancing dari mesin ini supaya dapat mengangkat menyedot dari kolam tandon tadi. Nah, pastikan juga bagian paralon itu di bagian mesin burung namanya itu sudah terikat dengan karet dan air tidak ada yang keluar dari situ, sehingga tidak ada udara yang mampu masuk ke dalam mesin sehingga akan mengganggu proses penyedotan air dari kolam itu menggunakan mesin ini. Lalu yang kedua kita siapkan jalurnya ini, maksudnya ditambahkan dengan paralon supaya dapat menuju ke air kolam. Langkah selanjutnya kita siapkan mesin untuk menghidupkannya. Nah, pada saat ini kita nyalakan mesinnya, kemudian kita atur dengan kecepatan yang sesuai dengan kolam. Nah, di sini air sudah langsung mengucur dengan deras untuk mengisi air kolam. Nah, tujuannya ini menggunakan air tandon karena adanya untuk mempercepat air itu bisa siap untuk ditabur atau ditebar dengan benih seperti itu. Nah, di sini manfaat penggunaan air tandon. Nah, di sini kan tadi udah disinggung mengenai penggunaan air untuk pengisian air kolam lele itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang bisa menggunakan air sumur bor, ada yang bisa menggunakan air tandon, ada juga air hujan sumbernya itu, ada juga dengan air sungai. Nah, di situ ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting itu air yang kita masukkan untuk persiapan bibit lele itu tidak ada zat kimia atau zat beracun, Pak, sehingga pada saat kita menebar bibit lele itu tidak ada lele yang mati secara massal atau lele penyakitan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita menggunakan air tandon, dan karena kita menggunakan air tandon maka dari kami itu melihat bahwa adanya kelebihan dari penggunaan air tandon ini karena di dalam air tandon ini terdapat, jika sudah disiapkan ya dengan waktu yang beberapa hari sebelumnya, itu sudah ada fitoplankton ataupun hewan-hewan kecil yang sudah siap dan dapat digunakan untuk mengurangi biaya pakan, sehingga ditandai setelah diisi ini akan muncul dengan cepat itu seperti fitoplankton itu yang seperti ditandai dengan jentik nyamuk, warna kolam itu berwarna hijau, dan itu
pada saat tebar bibit akan sangat membantu pada saat pemberian ikan dan pertumbuhan ikan dan kesehatan ikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.